Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di Khairat TV, apa kabar Anda semua hari ini? Kembali di segmen online obrolan lintas negara, kami menghadirkan sahabat-sahabat kami dari berbagai belahan dunia. Kali ini kami kedatangan tamu sangat istimewa, pasangan Mas Husni Abdad dan Mbak Madina, yang kami kenal beberapa belas tahun yang lalu ketika kami sekeluarga dan Mas Husni sekeluarga sedang berada di Timur Tengah. Mas Husni sudah menghabiskan 22 tahun usianya tinggal di berbagai negara. Di Singapura, Malaysia, Saudi Arabia, dan saat ini beliau sekeluarga tinggal di New Zealand, tepatnya di kota Auckland. Beliau sudah tinggal di New Zealand selama 7 tahun. Mas Husni adalah seorang mobile network engineer. Beliau adalah alumni Institut Teknologi Bandung jurusan Fisika. Topik kita hari ini masih sekitar COVID-19, dan kita telah dengar bahwa pekan lalu Selandia Baru atau New Zealand telah mengumumkan bahwa mereka telah bebas COVID-19. Jadi kita akan dengar ceritanya bagaimana perjalanan Zealand menghadapi COVID-19 hingga posisi hari ini. Mas Husni, Mbak Madina, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Khairat TV. Untuk memulai diskusi kita, Mas Husni mungkin bisa diceritakan secara singkat gimana sih ceritanya pertama kali COVID-19 masuk New Zealand, lalu bagaimana pemerintah dan warga menanggulangi, dan bagaimana posisi hingga saat ini. Silakan Mas Husni. Oke, iya, waktu itu pertama kejadian di COVID-19 itu, saya sebetulnya lagi di Jakarta, saya ambil cuti gitu kan, itu di bulan Februari. Saya balik ke sini sekitar tanggal 24 Februari, terus kelihatannya New Zealand juga sudah mulai agak concern about COVID ini, tapi tidak begitu concern. Jadi waktu saya masuk itu belum ada pelarangan. Seminggu setelah saya masuk, tiba-tiba ada satu orang yang kena dengan rute yang sama dengan saya. Jadi saya itu berangkatnya dari Jakarta, dari Singapura ke ke Bali. Iya, dari Bali, terus baru ke Auckland. Itu ada direct flight sebetulnya dari Bali ke Auckland itu, Emirat. Nah, seminggu setelah saya itu ada satu orang dari Iran. Ambil rute yang sama, rute yang sama. Sampai minggu setelah itu, sampai ke sini dan dinyatakan positif. Orang pertama. Wah, saya agak worry juga. Keluarga juga agak worry waktu itu. Wah. Tapi saya pikir nggak apa-apa, ada batuk-batuk sedikit gitu kan. Karena kita mulai pergantian cuaca. Cuaca waktu itu. Jadi Madina istri saya bingung juga nih. Saya sudah itu kan setelah seminggu 2 minggu saya rasa nggak apa-apa gitu kan ya. Dan ininya lagi kebetulannya lagi yang dari Iran itu anaknya satu sekolah dengan anak kita, ya, dengan Samir. Jadi, ya. Dan kantor saya juga nggak jauh dari situ, dari sekolah itu, namanya Westlake School. Ya. Itu ingat ya? Tunggu. Yang Iran itu bukan satu sekolah, yang dari Italia, yang case kedua. Kedua, yang satu sekolah. Yang satu sekolah. Tapi kita diinformasiin dari sekolah ya. Iya, kita diinformasiin dari sekolah. Sampai akhirnya saya batuk-batuk gitu kan minggu kedua, tapi kan seharusnya udah bebas tuh, tapi karena keluarga bingung, jadi ya udah kita coba bikin appointment ya sama dokter ya. Bikin appointment sama dokter. Tapi pada hari appointment itu, ketika kita mau jalan di jam itu ditelepon dari dari klinik. Iya, dari klinik. Kata dia, kamu sakit apa? Tanya gitu kan. Saya bilang saya batuk-batuk. Sekarang saya sudah 2 minggu di sini lebih ya. Saya driving sekarang nih kemana? Ke klinik. Kata dia, oh kamu nggak apa-apa, kamu pulang aja, katanya gitu kan ya. Karena memang klinik tidak menerima
tidak menerima pasien. Jadi dia memang di mobil masing-masing gitu loh, di telepon, by phone. Iya, by Ya, phone. Oh begitu. Iya. Dan pada waktu itu juga levelnya langsung naik ya, level 1, level 2 ya. Langsung tuh dalam 1 minggu itu, Satu minggu. level 2 tuh, langsung level 2. Saya kan masih kerja tuh. Terus langsung seminggu kemudian level 3. Cepet sangat, iya cepet banget. Nah, di level 3 itu ada aturan di kantor itu. Jadi kita ada 2 tim red sama tim blue. Tim red itu minggu ini masuk gitu, tim blue itu masuk minggu berikutnya. Jadi tengah aja 50% dari dari pegawai itu masuk dalam minggu yang sama. Tapi cepetnya cuma 1 minggu tiba-tiba level 4. Oke. Level 4 itu level tertinggi ya, Mas? Oh, lockdown. Level lockdown. Itu berarti di bulan Maret ya? Itu di bulan Maret, iya. Betul, di bulan Maret. Oke. Berarti terjadi peningkatan kasus positif yang tajam berarti Mas di masa itu ya? Iya, enggak juga ya. Cuman preventifnya, mereka tuh cepat preventifnya. Jumlahnya kan, jumlahnya nggak terlalu banyak, tapi di mereka kan khawatir karena populasinya di sini kan lebih banyak orang tua juga banyak kambingnya daripada orangnya. Banyak dombanya daripada manusia ya. Oke. Dan banyak orang tua juga pasti ya. Ya. Nah, yang tadi pembagian tim red dan blue di kantor Mas Husni itu juga karena adanya COVID-19 ini atau sudah ada sebelumnya Mas Husni? Iya, karena levelnya langsung naik tuh ke level 3. Iya. Level 3 itu masih level 2 ya, antara itu deh. Karena cepet banget level 2, level 3 itu cepet banget. Bahkan waktu itu saya yang blue team belum sampai 1 minggu langsung kena lockdown gitu. Jadi saya nggak sempat masuk minggu berikutnya karena udah lockdown. Udah lockdown. Jadi, minggu nggak masuk karena level 3. Minggu berikutnya sudah lockdown, jadi nggak bisa masuk. Paling tinggi level 4. Level 4 paling tinggi. Cuman essential ini aja, bisnis aja yang boleh buka. Dan mereka semua tidak dapat surat. Iya. Oke. Lockdown di New Zealand itu berarti semua stay at home gitu ya Mas ya. Terus yang dibuka hanya essential services saja. Begitu ya? Betul. Public transport jalan nggak? Public transport jalan, tapi yang naik mesti memperlihatkan surat bahwa orang ini boleh kerja ya. Iya, essential worker gitu. Oke. Tapi memang sekolahnya di sekolahnya Samir gimana? Tutup, ya, libur. Libur. Langsung libur. Apalagi dia, ya. Sekolah langsung libur. Sekolah langsung libur ya? Iya. Terus, sekolah langsung libur, terus lagi apa tuh? Tadi saya mau bilang tuh di encourage supaya bawa mobil sendiri. Oke. Nggak pakai public transportasi. Nggak pakai public transportasi. Nggak disarankan pakai bus. Harus pakai dan sudah tidak ada transaksi pakai uang ya, pakai notes ya. Iya. Semuanya pakai kartu. Semuanya pakai kartu. Yang buka juga kita juga pergi essential itu kan supermarket atau grocery itu setiap masuknya kayak supermarket cuma satu dari keluarga yang boleh masuk. Kemudian ada kayak macam baris gitu kan. Panjang 2 meter, 1,5 meter, 2 meter. Social distancing. Untuk yang warung-warung itu boleh cuma satu orang yang masuk, gantian jadinya. Dairy itu. Dairy itu apa ya kalau kita sih? Warung ya. Warung kalau kita mah. Minimarket ya, Mas. Minimarket ya. Iya. Kurang lebih kayak Malaysia ya konsep lockdown-nya. Kita juga mengalami hal yang sama. Terus level 4 itu berlangsung berapa lama? Sampai kapan tuh Mas? Mbak Madina? Lama, hampir 6 minggu. Ya. 6 minggu. Oke.
Iya, hampir 6 Terus, minggu. Itu benar-benar yang benar-benar kita di lockdown lah gitu. Iya. Kita boleh jalan sebetulnya keluar. Tapi kita exercise itu boleh. Emang setiap ketemu orang kita harus jauh-jauh jaga jarak ya. Jaga jarak. Gitu. Terus lagi menarik yang di kota itu jalan dibikin setengah jadinya. Iya. Jadi setengah itu kalau ada orang jalan itu, jadi jalan itu dilebar. Maksudnya pejalan kaki itu dilebarin semua. Pedestrian dilebarin. Jadi jalan umum ditutup. Itu untuk orang jalan yang empat di rumah kali ya. Jadi minimal. Oh gitu. Ya. Nah, kalau di Malaysia kan kita lockdown tuh kita nggak boleh keluar. Di awal-awal dulu juga kita diharapkan nyetir juga mungkin di radius 10 km dari rumah gitu ya maksimal. Jadi di mana-mana tuh banyak roadblocks, Mas. Apakah di New Zealand juga ada yang kayak begitu, Mas Husni? Iya, betul. Seharusnya keep local dia bilang kan. Bubble. Keep local. Jadi nggak boleh pergi jauh, iya. Dan rupanya juga kejadian Menteri Kesehatannya pergi jauh ya. Karena dia cycling. Dia cycling, dia nggak kerasa. Bersepeda gitu sampai 20 kilo. 15 kilo, ya. Iya. Akhirnya jadi isu nasional. Minta ngundurin diri. Minta resign. Iya, minta resign ya? Iya, dia nggak kerasa. Iya. Dia sadar kan. Sepi gitu kan. Iya. Kalau Malaysia memang law enforcement-nya juga ketat. Jadi selama lockdown itu bisa sampai sehari itu 1.000 orang ditangkap gitu loh Mas Husni. Kejadian juga nggak di New Zealand gitu? Ada denda atau apa nggak? Yang jauh-jauh yang lewat highway biasanya tuh. Yang lewat highway dikejar sama polisi. Ada berapa orang itu ya ketangkepnya berapa kali kayaknya kena fine atau kena sanksi. Iya. Tapi pada prinsipnya orang-orang di sini itu lebih taat ya. Iya, taat orang sini. Lebih taat. Iya. Secara umum ya. Secara umum. Taat. Betul. Nah, jadi pemerintah kalau ngupdate informasinya melalui apa tuh Mas? TV atau ada cara lain gitu ke publiknya? Bagaimana dia mengkomunikasikan sepanjang masa wabah ini? Nah, itu kan ada di Facebook ada ininya juga, dia punya timeline-nya apa namanya istilahnya di Facebook itu. Iya, keluar juga di TV juga ada setiap siang sama malam. Iya, menarik. Jam 2 gitu ya. Iya, biasanya. Jam 1 sama jam 6. Menariknya ya kita selalu disapa sama pemerintah sama PM-nya sendiri gitu loh. Dan dia yakinkan bahwa data yang kami punya sama yang kalian punya gitu loh. Jadi kan kita tenang. Satu itu, kedua di handphone juga kan ada alert bahwa ini udah mulai level segini. Jadi semua berisik tuh, handphone di mana-mana ada alert lah gitu. Ya, di broadcast. Jadi semua orang tahu apa namanya. Berapa jadi waktu pindah di level juga tahu ini level udah mau habis nih nanti malam, terus pindah lagi dari level 4 ke level 3 kita tahu gitu. Jadi ada beberapa rilis kayak restoran waktu level 3 boleh buka, cuman restoran yang bisa memenuhi syarat-syaratnya seperti apa namanya kursinya distancing dari meja ke meja. Iya. Jadi yang menenangkan kita tuh kita selalu disapa setiap jam 1 sama jam 6 gitu loh. Dan mereka yakinkan bahwa hari ini 2.000, setiap hari 2-3 ribu yang dites swab. Gitu ya. Nah, terus nanti sempat turun tapi government nggak yakin. Ini nggak turun katanya dia bilang karena kurang yang dites gitu. Akhirnya ditambah lagi tes swab tuh drive thru ya. Maksudnya itu terus jadi ya itulah yang meyakinkan, yang menenangkan maksimal gitu loh informasi yang dikasih ke kita. Jelas. Jadi lebih mengarahkan jadi. Iya. Betul. Maksudnya Perdana Menteri itu tiap hari nongol di TV gitu, Mbak Madina? Ya, hampir tiap hari, sehari bisa 2 kali. Hampir Menteri Kesehatan Bloomberg tuh
setiap jam 1 sama jam 6 diupdate kita. Terus ada satu siang maksudnya. Jadi kita tuh selalu nungguin. Ada apa? Ada berapa ini segala macam, ada update lah. Karena kita juga kan di rumah kan, jadi mau nggak mau perlu tahu juga nih kondisinya apa. Jadi selalu ngikutin juga waktu itu ya, waktu lockdown level 4 ya. Jadi kita selalu ngikutin. Terus juga ada juga Menteri Finance, Menteri Keuangan juga kasih update juga berapa yang dikasih, berapa ini. Iya, berapa yang disupport ya. Karena kita ini disupport untuk minggu sekitar $500 ya. Per orang atau per keluarga tuh? Per keluarga ya. Walaupun foreigner, Mbak Madina, walaupun foreigner juga disupport. Yang uniknya ada turis, ada kawan punya kakak datang ke sini, kemudian kan berarti dia terperangkap gitu loh di sini. Itu dikasih extend visanya otomatis sampai September, dikasih allowance, dan anaknya pada saat sekarang ini sampai September anaknya disekolahkan free gitu loh. Terus menarik. Saya ada kakaknya, kalau sampai sekarang pun belum pulang karena belum ada penerbangan kan, masih border masih ditutup, jadi belum ada penerbangan. Dia masih di sini, anaknya sekolah di sini. Iya, menarik sih. Kan anak-anak SMA sini juga, anak-anak SMA kan di sini kan pada kerja tuh, biasanya weekend tuh pada kerja tuh. Jadi Samirnya ikut kerja tuh di Nandos. Samir. Nandos, Samir. Nandos tiap minggu. Jadi tetap digaji dia. Tetap digaji. Jadi udah berapa lama nih di rumah dan digaji? Sekarang sudah masuk. Sekarang udah normal. Nah, berarti mulai penurunan dari level 4 ke level 3 itu kurang lebih di kapan itu, Mas Mbak? Sekitar bulan April ya atau Mei ya? Mei kali ya? Iya, Mei. Mei. Dan sepertinya situasinya terus menurun sehingga di bulan Juni udah bisa bebas gitu ya, Mas ya? Kita dibuka setelah 3 minggu tidak ada new cases gitu loh. Terus dibuka setelah kasus yang terakhir yang sakit sembuh kan. Jadi yang di hospital tuh nggak terlalu banyak ini udah Delil di sini. Yang itu kan sekitar 1.500-an ya. Tapi yang di hospital selalunya 12, 4 gitu loh. Dari awal seperti itu. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri. Iya. Terus dipantau terus kan sama public health-nya. Teman-teman kita yang kerja di public health tuh memang kerja keras mereka. Mereka ada insentif, tapi mereka juga nggak boleh nggak kerja gitu loh. Inilah waktunya gitu loh. Kalian bekerja gitu kan. Menarik lagi yang baru datang ada kawan-kawan yang New Zealander atau PR itu dibolehin kan, ada pesawat yang menjemput mereka, pesawat menjemput mereka dan ditaruh di hotel dengan 2 minggu dengan fasilitas yang Masya Allah gitu loh. Karantina di hotel gitu ya? Karantina di hotel, iya. Dan semua disediakan? Semua disediakan, walaupun luar biasa. Berarti impact ke komunitas ekspatriat foreigner juga nggak terlalu bermasalah ya Mbak Madina, Mas Husni? Iya, nggak bermasalah ya. Nggak bermasalah karena government-nya cukup fair ya, cukup fair. Kecuali kalau misalnya yang cari penyakit gitu. Ada satu yang PR gitu kan. Dia sudah tahu dilarang, dia tetap jalan keluar. Akhirnya PR-nya dicabut gitu. Oke. Segala macam nggak ikut aturan. Iya, jadi buat yang melanggar yang terlalu berat biasanya kena sanksi yang lumayan. Betul. Nah, setelah pengumuman dari PM bahwa sudah free normal kembali, itu semua benar-benar sudah seperti sebelum COVID situasinya di luar, Mas Husni atau Mbak Madina? Iya, sekarang memang seperti itu. Iya. Jadi ya? kita kemarin ke mall itu ya udah seperti kayak nggak COVID sebetulnya ya. Iya. Dari kalau level 3 kan masih dikasih, maksudnya dikasih jarak, dikasih cross kursi-kursi gitu kan.
Sekarang ya udah enggak. Saya kan kemarin tuh ada kerjaan di kota lain tuh. Udah bisa terbang ya. Udah bisa terbang sejam tuh dari sini ke selatan ke dekat Wellington gitu. Itu ya seperti normal, waktu pulang itu lumayan banyak penumpangnya pesawat tuh ya setiap tempat duduk ada. Jadi kayak seperti normal aja. Walaupun nggak dijarangkan. Udah nggak dijarang. Iya, udah nggak dijarangkan. Walaupun di di airport tetap nggak begitu banyak orang. Kayaknya yang datang yang cuma mau berangkat aja. Gitu. Tapi di pesawat, di pesawat kayak biasa jadinya normal. Biasa, iya. Tapi border masih ditutup, artinya untuk penerbangan dari negara lain masih ditutup, Mas? Masih ditutup. Walaupun Australia kayaknya akan dibuka, tapi masih ditutup. Katanya rencananya pertengahan bulan ini, tapi nggak tahu. Kayaknya masih belum jelas. Iya. Oke. Nah, berarti kan bisa dikatakan saat ini New Zealand udah menang nih melawan COVID. Nah, kalau dari pandangan Mas Husni, Mbak Madina, kunci suksesnya New Zealand itu mengalahkan COVID itu apa, Mas? Pertama kayaknya reaksinya cepat ya. Dia sudah dari awal itu sudah mulai kasus kedua ada langsung semua di lockdown gitu ya. Itu ya. Masuk ke level 2 ya. Cepat. Terus kedua pasokannya buat orang yang di rumah juga tenang karena ada pasokan gitu. Pertama memang kayak supermarket penuh gitu berebut orang. Tapi sama lah tuh. Tapi ditenangkan gitu. Kebetulan ada teman di Indonesia yang kerja di tegel tuh kayak ayam tuh pemotongan ayam. Itu malah bekerjanya lebih keras karena orang di rumah berarti kan banyak makan ya. Jadi masak terus. Jadi dia produksinya tegel itu nggak berhenti, malah semakin banyak. Ayam olahan gitu ya, ayam potong itu yang bikin tenang ya, itu yang bikin tenang. Dan uniknya juga ekspor kan kalau di sini memang terkenal dengan ini ya peternakan ya. Peternakan ya. Iya, itu naik karena mesti masuk Middle East, mesti masuk semua US. Masuk banyak gitu loh. Jadi memang malah sibuk. Ya, dan yang essential worker itu ternyata kayak teman saya bilang bahwa mereka nggak kena tax jadinya. Jadi full dapat allowance, dapat salary-nya nggak dipotong. Nggak dipotong pajak. Iya. Selama COVID ini. Iya, karena kan pajak. Gitu. Iya. Kemudian cerita Mbak Madina mengenai informasi yang tadi juga datang tiap hari menenangkan itu juga mungkin juga salah satu kunci sukses ya, Mas ya. Iya, itu betul. Setiap hari kita dijenguk istilahnya gitu. Setiap hari diyakinkan gitu kan. Kasih itu kita jadi yakin gitu. Dengan kasih insentif segala macam, ngasih ketenangan semua. Jadi ada yang jadi mengendalikan gitu, memanage. Jadi seperti perang yang di depannya tuh memang betul-betul bagus itunya mimpinnya. Betul. Itu yang membuat mungkin karena publik bisa melihat upaya pemerintah juga sangat transparan menjamin ketersediaan bahan makanan dan juga ada pasokan allowance gitu ya. Sehingga mereka juga berkontribusi dengan sangat aktif begitu ya, Mas ya, dalam perang melawan COVID begitu. Iya, betul. Kayaknya begitu ya. Itu yang kita rasain gitu loh maksudnya. Jadi kalau mau jam 1, maksudnya di WA grup kita nih. Ditungguin udah ya. Nunggu gitu lah, udah nunggu. Terus kan nanti kan banyak pertanyaan yang gimana anak-anak ini gitu loh, kan playground ditutup ini sebaiknya gitu. Pokoknya yang hal-hal kecil lah gitu loh, dijawab semua, tidak ada pertanyaan yang tidak dijawab gitu. Buat yang anak kecil juga yang menariknya itu
dianjurin rumah-rumah supaya naruh boneka-boneka di mobilnya, di rumah gitu. Di rumah. Jadi kalau anak-anak keluar itu kayak anak-anak kan terkadang dibawa keluar gitu, dia jadi let's found the bear, let's found the apa gitu kan. Iya, jadi iya kan, jadi kan didorong. Kadang ada lagi yang mobilnya di luar taruh setiap hari diganti, kan kita jalan setiap hari diganti bonekanya gitu loh. Jadi anak-anak kan happy gitu loh. Iya. Kasihan tuh yang punya toddler tuh, balita tuh. Iya. Pusing pasti kan. Iya. Jadi sampai ke sisi itu ya perhatian pemerintahnya ya. Artinya dia juga coba memanage, membesarkan hati warganya gitu, bukan hanya masalah fisik aja gitu ya. Iya. Karena mental illness kan jadi banyak kan, karena banyak yang stres kalau di rumah kan. Iya. Iya, itu tuh tinggi, jadi di-reduce dengan kebahagiaan seperti itu, sehingga kan imun sistem kita juga jadinya kan nggak drop gitu loh. Betul. Iya. Nah, kalau pengalaman negara lain yang dari teman-teman di Korea, di Jepang juga mengatakan bahwa negara mereka itu lebih prepared karena punya pengalaman sebelumnya, Mas Husni, krisis sebelumnya. Misalnya kalau di Jepang, Korea itu dari SARS dan MERS di tahun berapa itu ya. Jadi Singapura juga begitu. Ketika tiba COVID, mereka sudah tahu bagaimana cara menanggulanginya. Nah, ini untuk New Zealand ada faktor itu juga nggak, Mas ya? Pengalaman krisis sebelumnya yang menjadi pelajaran dan membuat New Zealand itu lebih prepared untuk COVID-19 ini. Mungkin karena itu kan memasuk musim dingin gitu kan. Dan di sini kan flu kan, orang yang flu tuh lumayan banyak. Jadi rupanya jadi mereka itu, pemerintah itu cepat nanggulangi ini, mau cepat beres itu karena masuk winter orang banyak flu, jadi repot 2 kali gitu kan. Barangkali bisa yang ini memicu yang itu gitu kan. Jadi rupanya jadi mereka coba atasi sedini mungkin gitu. Iya. Oh iya. Berarti kalau begitu menjelang masuk winter itu udah kayak annual business saja buat mereka ya. Artinya tiap tahun akan ada lonjakan orang kena flu, pemerintah juga akan melakukan tindakan-tindakan. Lalu kebetulan saat ini ada COVID, ya udah, jadi mereka lebih betul. Dan untuk biasanya orang sini itu kalau mau masuk winter mereka injek flu vaksin. Flu vaksin kemarin ini digratiskan untuk yang mau injek flu vaksin, semuanya digratiskan. Jadi dia memasok biasanya masih bayar ya flu vaksin, tapi ini digratiskan. Semua termasuk foreigner itu semua, Mbak. Turis aja. Kalau mau turis ya, karena kan itu. Oh iya betul. Itu buat saya unik tuh, turis aja di Ayomi gitu. Iya. Saya punya satu teman dari kantor Singapura, Mas, sekarang juga stranded di Auckland sebenarnya, dan belum tahu bisa kapan kembali ke Singapura, dan dia sangat menikmati tinggal di New Zealand. Itu saya bisa confirm karena saya masih kerja bersama, jadi beberapa kali masih call gitu. Jadi kita semua iri sama dia. Ada juga yang di sini studi yang sudah selesai juga ini akhirnya mundur pulangnya. Dia lebih boleh sampai September kan? Boleh sampai September. Jadi sampai September. Mereka yang sudah lulus juga diundur pulangnya sampai September. Betul. Oke, Mas Husni, kayaknya kita udah cukup panjang ngobrol tentang COVID. Sebelum kita tutup sesi ini, ada nggak komentar, pesan penutup dari Mas Husni atau Pak Madina terkait COVID-19? Ya, kita sih berdoa gitu ya. Semoga yang di Indonesia juga cepat, insya Allah ya. Jadi semua bisa kembali normal seperti kita di sini. Amin. Mudah-mudahan dimudahkan gitu. Semuanya insya Allah, itu yang harapan kita ya. Amin, mudah-mudahan. Amin. Mbak Madina, ada tambahan? Memang kalau seandainya COVID berimpact sama ekonomi, memang iya. Sekarang di sini kami
seperti pemerintah tuh sepertinya memang lagi struggle tentang mengencourage kembali perekonomian yang recovering ini memang nggak mudah. Jadi ada harga yang harus dibayar gitu. Tapi tentunya sehat, jadi dia bisa memulai lagi men-trainer warganya untuk kembali normal, insya Allah. Dan kita harapkan juga di Indonesia atau di Malaysia, di negara-negara lain, sehingga kita bisa kembali berinteraksi seperti semula. Keluarga kita kan di sana. Iya, bagaimanapun kesehatan tetap yang paling utama gitu ya Mbak Madina ya. Iya. Oke, baik Mas Husni, Mbak Madina, terima kasih banyak atas obrolan yang sangat menarik. Seperti biasa kalau kita ngobrol selalu ramai seperti ini. Ada poin-poin dan baru. Selalu ada poin-poin tambahan pengalaman baru yang di-share. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat buat teman-teman kita, sahabat di Khairat TV, di mana saja mereka berada, dan semoga mereka tetap, semua kita juga tetap sehat walafiat. Bagi yang masih ada penularan COVID di negaranya, tetap jaga jarak, stay at home, dan jaga kebersihan kesehatan semua. Semoga COVID-19 ini segera juga lepas, menghilang dari semua negara di seluruh dunia. Sekali lagi terima kasih Mas Husni, Mbak Madina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.